Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah. Mabadu, hari ini kita akan coba lanjutkan kembali pertemuan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Melanjutkan pembahasan yang pertemuan sebelumnya mengenai diagram aktivitas atau activity diagram, ya. Nah, activity diagram ini saya coba review dulu ya. Activity diagram ini adalah dibuat untuk melengkapi diagram use case, ya, atau melengkapi deskripsi dari use case. Karena dari use case itu sifatnya global gitu ya, dan itu perlu diidentifikasi, perlu dideskripsikan. Nah, untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dari use case diagram, nah sebetulnya bisa digunakan dengan deskripsi use case. Nah, selain itu, di dalam deskripsi use case juga seharusnya bisa menjelaskan urutan langkah-langkah. Nah, kegunaan kemudian kebutuhan sistemnya. Nah, urutan langkah-langkah tersebut dapat dimodelkan dalam sebuah diagram, yaitu namanya adalah diagram activity. Jadi diagram activity ini adalah sebuah tahapan-tahapan atau langkah-langkah ya untuk menjelaskan dari tahapan-tahapan atau langkah-langkah dari dari diagram use case gitu ya, atau tahapan-tahapan dalam mengeksekusi sebuah sistem, kebutuhan dari sistem. Nah, di dalam diagram activity diagram kemarin sudah kita bahas mengenai notasi ya. Karena di sini diagram activity diagram ini adalah diilustrasikan dalam sebuah grafik ya, dalam sebuah grafis. Nah, di dalam membuat grafis tersebut, nah kita membutuhkan notasi-notasi atau simbol-simbol ya. Nah, simbol yang digunakan di dalam activity diagram yang pertama adalah action. Nah, action ini adalah sebuah langkah urutannya ya, urutannya action ini. Nah, di dalam action, di dalamnya dikasih nama action. Nah, contohnya di sini adalah ubah data pelanggan. Nah, di dalam action juga terbagi menjadi dua. Nah, pertama adalah action sederhana, ya. Contohnya di dalamnya adalah ini ubah data pelanggan. Nah, kemudian yang kedua adalah action kompleks. Nah, action kompleks di sini adalah nama actionnya adalah transfer uang. Nah, di dalam transfer uang, di sana juga mengeksekusi atau banyak aktivitas di dalam. Contohnya, mencatat transaksi, mengurangi saldo rekening, kemudian menambahkan saldo rekening penerima. Di dalam action transfer uang. Nah, jadi ada dua. Jadi ada action sederhana, kemudian ada action yang kompleks. Yang action sederhana itu yang memiliki aktivitas hanya satu. Nah, berbeda dengan yang kompleks, action kompleks. Kalau action kompleks di sini contohnya adalah transfer uang. Nah, pada saat melakukan eksekusi atau aktivitas transfer uang, di sana terjadi aktivitas mencatat transaksi, kemudian saldonya berkurang, kemudian saldo penerima transferan juga nanti akan bertambah. Gitu ya, itu yang kompleks. Nah, simbol dari action adalah seperti ini. Jadi semacam persegi panjang, tetapi tapi tidak terlalu panjang. Nah, ujungnya ini ada melengkung, jadi tidak runcing. Ya. Nah, jadi tidak runcing, persegi panjang, tapi ujungnya tidak runcing. Nah, ini adalah action. Contoh tadi nama actionnya ubah data pelanggan. Nah, ubah data pelanggan ini adalah
Ini adalah action sederhana. Action sederhana. Kemudian yang transfer uang ini adalah action kompleks. Ya, jadi penamaan dari action itu ada di dalam. Sebaiknya ada di dalam. Ya. Nah, penamaan dari action, ya, penamaan dari action ini adalah diawali dari kata kerja yang aktif. Contoh, ubah data pelanggan itu kata kerja, ubah. Transfer uang itu juga kata kerja. Nah, berikutnya, notasi yang berikutnya setelah action adalah control flow. Nah, control flow di sini adalah urutan eksekusi dari satu aksi ke aksi yang berikutnya. Nah, control flow ini dinyatakan atau digrafiskan sebuah garis flow, arus gitu ya. Control flow. Nah, jadi di sini garis mana? Garisnya dari mana? Dari satu aksi ke aksi yang lain. Dari aktivitas satu ke aktivitas berikutnya. Atau bisa disebut short action. Nah, short action ini adalah short-nya yang dieksekusi, kemudian short berikutnya adalah target namanya. Target action. Jadi ada short action, kemudian apa namanya? Ini adalah action gitu ya. Action yang pertama di sini adalah dinamakan adalah short action. Nah, short berikutnya ini dinamakan dengan target. Ya. Terima pesanan ini adalah nama dari action, kata kerja. Kirim pesanan. Nah, ini adalah action, target action. Nah, control flow di sini adalah garisnya. Ya, hanya garisnya. Nah, target action ini kirim pesanan tidak dapat dieksekusi kalau short action di sini tidak dieksekusi atau belum selesai. Nah, kenapa? Karena diagram activity itu adalah tahapannya. Tadi urutan-urutannya, tahapannya. Jadi kalau tahapan satu belum selesai, maka tidak bisa menyelesaikan tahapan berikutnya. Ya, maka di sini keterangannya adalah target action tidak bisa dieksekusi kalau short action di sini tidak selesai dieksekusi. Jangan dulu kirim pesanan kalau ininya belum diproses. Ya, dari mana kita bisa tahu ini belum diproses? Ya, kita tidak bisa mengetahui tujuan dikirimnya kemana. Ya, maka kirim pesanan tidak bisa dieksekusi karena kita tidak tahu dikirimnya ini kemana gitu. Pesanannya akan dikirim kemana. Contohnya seperti itu. Jadi sekali lagi control flow di sini adalah garisnya. Ya, garis panah dari soft action ke target action. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi ya terkait dengan target action dan soft action. Nah, di sini ada action terima makalah. Ya, terima makalah. Nah, terima makalah ini ada 3 control flow. Review 1, review 2, review 3. Atau contohnya pembimbing 1, pembimbing 2, dan pembimbing 3. Ya, ini ada kalau review 1, review 2, review 3, ini nama actionnya apa tadi? Coba. Nama actionnya apa ini? Ayo. Siapa? Ratna. Mana Ratna? Ada nggak? Hadir nggak? Ratna? Ratna? Ada? Dan enggak poe kerja bukan cuman anjing dia kesebutan ke gue jadi anjing minjem motor kain teteh ngomong ke mana ya siapa yang ngomong ya Nah, Robi. Ngobrol apa barusan?
Mana kameranya diaktifkan dulu, Robi? Kayak yang lainnya, coba. Maaf Pak, baru bangun tidur Pak. Coba yang ngobrol tadi. Coba apa? Bi, Iya Pak. nah di antara grafis di sini, gambar activity diagram, ada terima makalah, ada review 1, review 2, dan review 3. Nah, yang dimaksud dengan action target yang mana? Iya Pak. Coba yang mana? Di review 2 Pak. Alasannya apa? Bapak, saya baru masuk ke Zoom ini Pak. Jadi saya kurang menyimak pelajarannya Pak. Tolong fokus ya. Tolong jangan sambil ngobrol juga. Yang lainnya coba Ahmad Ufaidillah. Ahmad Ufaidillah. Yang review 1 Pak. Alasannya apa? Karena Oke. Perhatikan dulu semuanya ya. Saya coba nanti random tanya lagi ya. Perhatikan semuanya. Nah, di slide sebelumnya saya sudah jelaskan beberapa kali tadi ya bahwa di dalam menyatakan control flow atau arus ya. Nah, control flow ini diilustrasikan dengan garis ya. Garis kemudian ada panahnya di ujungnya. Gitu ya. Nah, fungsi dari control flow ini adalah urutan eksekusi dari satu aksi ke aksi berikutnya atau dari action satu ke action berikutnya, ke action yang lainnya. Nah, atau action satu atau action yang dieksekusi ini namanya adalah short action. Ya. Short action ya. Nah, tahapan berikutnya ini adalah namanya action target. Ya. Jadi kalau action awal itu namanya adalah short action. Kalau short pengirim atau short berikutnya ini namanya adalah target action. Target action ya, ini target action itu adalah kirim pesanan hanya dapat dieksekusi, atau bisa dieksekusi kalau short action terima pesanan ini bisa dieksekusi. Contohnya, bagaimana mungkin si operator medsos atau si operator penjualan ya bisa mengirim pesanan kalau pesanannya belum diterima. Itu tidak mungkin. Karena apa? Karena
mau dikirim kemana, barangnya yang dikirim juga tidak jelas, dan dikirimkan pun kemana tidak tahu gitu. Karena apa? Karena such action ini belum dieksekusi gitu. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi target action ini adalah target yang atau action yang bisa dieksekusi kalau action sebelumnya ini yang dinamakan dengan such action ini sudah dieksekusi. Seperti itu ya. Nah, contoh di sini ada gambar apa namanya? Gambar activity diagram terkait dengan source dan target action. Nah, di sini ada action terima makalah. Berarti terima makalah ini adalah source action. Ya, terima makalah adalah source action. Ya, sekali lagi terima makalah ini adalah source action. Nah, kemudian di sini ada review 1, review 2, review 3. Nah, berarti review 1, review 2 ini adalah target action. Ya, target action. Nah, review 1, review 2, review 3 itu bisa dieksekusi ya kalau terima makalah sudah dieksekusi. Atau ilustrasinya bagaimana mungkin si pembimbing mereview, melakukan penelaah atau merevisi laporan makalah kalau seandainya makalahnya belum diterima oleh jurusan. Contohnya seperti itu. Jadi review 1, review 2, review 3 ini adalah action target bisa dieksekusi kalau seandainya terima makalah sudah selesai dieksekusi. Itu ya. Nah, kemudian review 1, review 2, review 3 ini sebagai target action pada saat search makalah ini dieksekusi. Nah, berikutnya setelah review 1, review 2 ini dieksekusi, ya, baru ini dinyatakan sebagai search action kalau seandainya akan dieksekusi oleh target action rekap hasil review. Itu ya. Rekap target action hasil review ini bisa dieksekusi kalau review 1, review 2, review 3 sudah mengeksekusi. Jadi si pembimbing 1 sudah merevisi, pembimbing 2 sudah merevisi, kemudian yang 3 belum. Nah, maka ini belum bisa dieksekusi. Karena apa? Karena review 3, pembimbing ketiga belum selesai mereviewnya. Karena apa? Karena tadi target action bisa dieksekusi kalau short action ini action sebelumnya sudah dieksekusi. Gitu ya. Jadi rekap hasil review ini harus menunggu semua short action review 1, review 2 ini sudah selesai dieksekusi. Paham nggak? Coba ada yang masih belum paham nggak? Ya. Kalau terima makalah, ini terima makalah sebagai apa di sini? Search apa? Action apa ini terima makalah? Nunung Lestari. Coba suaranya mana? Nunung Lestari. Ada Nunung Lestari?
Nunung Lestari. Halo? Oke. Suaranya masih terdengar? Suaranya masih terdengar belum? Udah, Pak. Oke. Coba saya tanya, terima makalah ini sebagai action apa? Terima makalah. Terima makalah. Ini action apa ini? Coba, ada yang bisa jawab gak? Terima makalah apa? Acceleration, Pak. Protection. Short action. Betul ya. Jadi ini adalah short action. Review 1, review 2, review 3 ini action apa? Review 1, review 2, review 3. Target action, Pak. Target action. Siapa barusan teh? Target action. Jadi contoh, ini pernyataan yang pertama. Satu short action ini adalah terima makalah. Banyak target action. Ya, maksudnya banyak di sini apa kan? Maksudnya banyak target action ini apa? Karena reviewnya ada 3, pembimbingnya ada 3, pembimbing 1, pembimbing 2, pembimbing 3. Ya, jadi semua short action, semua target action ini harus dieksekusi. Nah, control flow sekali lagi ini adalah garisnya, panahnya. Jadi kalau ada panah dari action 1 ke action yang berikutnya, dari short action ke target action, itu adalah wajib dieksekusi. Karena apa? Karena ada control flow. Nah, berikutnya, satu target action, banyak short action. Nah, satu target action di sini mana? Ini adalah rekap hasil review. Rekap hasil review adalah ini target action. Tapi short actionnya banyak. Ada pembimbing 1, pembimbing 2, pembimbing 3. Ya, pembimbing 3. Nah, target action ini tidak bisa dieksekusi kalau short action ini belum dieksekusi. Contoh, reviewer 1, pembimbing 1, pembimbing 2 ini sudah mereview, sudah mengeksekusi. Ternyata reviewer 3 atau pembimbing 3 ini belum selesai mereview, belum selesai merevisi. Maka target action, rekap hasil review ini tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena target action bisa dieksekusi kalau short action sudah dieksekusi. Karena reviewer 3 ini belum dieksekusi, akhirnya rekap hasil review ini belum bisa dieksekusi. Jadi harus menunggu semua short action selesai dieksekusi. Gitu ya. Harus selesai dulu gitu. Harus selesai dieksekusi. Ya. Nah, berikutnya notasi yang berikutnya adalah inisial node.
Ya, initial node. Initial node itu adalah titik awal kita mengeksekusi aktivitas. Ya, jadi semua diagram aktivitas wajib menggunakan initial node. Nah, initial node ini simbolnya adalah lingkaran kecil, kemudian di dalamnya warna hitam. Ini adalah initial node. Nah, kalau tidak dinyatakan atau tidak ada initial node, kita tidak tahu mulai mengeksekusi itu dari mana. Ya, itu sebagai awalan atau sebagai start lah. Ya, kalau ada initial node berarti kita tahu, oh mulainya dari sini nih, dari initial node. Nah, kalau tidak ada initial node, kita bingung. Eksekusi ini dilakukan mulai dari tahapan yang mana? Ya, maka ini harus dinyatakan. Initial node ini wajib. Jadi sebelum membuat diagram aktivitas, kita buat dulu mulai dari initial node. Ya. Nah, di sini ada control flow dari initial node ke action A. Ya. Nah, action A ini bisa disebut sebagai target action. Kenapa? Karena di sini ada panah. Berarti initial node ini sudah dieksekusi. Sudah dikerjakan. Maka ini A di sini adalah bisa disebut sebagai target action. Nah, di sini ada action B. Action B ini jadi target action. Yang action A ini jadi short action. Sekali lagi, action B ini disebut sebagai target action. Dan action A ini disebut sebagai short action. Karena A di sini ini sebagai short action sudah dikerjakan dan tahapan berikutnya adalah target action. Seperti itu. Ya, jadi initial node sekali lagi ini adalah titik awal mulai mengeksekusi sebuah aktivitas. Contoh, di sini ada sebuah diagram aktivitas. Satu aktivitas dapat mempunyai lebih dari initial node. Eksekusi tiap target action tidak harus serentak. Ya. Karena di sini ada ada dua initial node, ya. Dari mana kita akan mulai mengeksekusi sebuah target action? Karena di sini actionnya ada dua, maka ini boleh yang mana? Tidak mesti harus bareng, tidak mesti harus serentak. Mau mulai dulu dari action A dan B, mangga silakan, karena di sini sudah ada initial node. Atau mulainya dari action C, mangga disilakan. Boleh gitu ya. Asal ketika nanti mengeksekusi action D di sini sebagai apa? Coba ada yang bisa jawab nggak? Action D di sini sebagai short apa? Short Target action, Pak. target action. Betul ya. Berarti kalau target action gimana? Bisa dieksekusi kalau Kalau short action-nya sudah dieksekusi. apa? Kalau short action-nya sudah dieksekusi. Action yang mana yang sudah dieksekusi? Yang B sama C. Yang B sama C. Benar ya. Jadi target action ini bisa dieksekusi yang D kalau seandainya action B dan C ini sudah selesai dieksekusi.
Atau B dan C di sini bisa disebut sebagai short action. Contoh seperti ini. Contoh yang mana ya? Contoh misalkan yang C ini adalah beli barang misalkan. Shortnya beli barang. Kemudian yang B ini menerima pesanan, menerima pembelian. Yang C, ulangi ya, yang C ini misalkan beli barang, yang B terima pembelian barang. Yang D di sini adalah kirim barang. Berarti kirim barang belum bisa dilakukan kalau seandainya beli barang belum dieksekusi. Kemudian B-nya di sini sudah diterima pembelian. Ya. Maka action D ini yang kirim barang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin dieksekusi kalau seandainya tidak ada yang beli. Maka C di sini harus dieksekusi kalau seandainya mau dikirim. Dan B di sini harus diterima dulu pembeliannya, baru bisa dikirim alamatnya kemana. Barangnya bisa diserahkan dan bisa dikirim oleh si B. Ya, maka eksekusi tiap target action tidak harus serentak. Maka tidak harus serentak. Belinya kapan, diterimanya misalkan besok, silakan, boleh-boleh aja gitu ya. Karena memang itu yang terjadi. Ya, belinya sekarang, diprosesnya nanti siang. Berarti kan itu seolah-olah ini diterima barang, apa namanya pembelian. Oke, berikutnya yang terakhir, notasi yang terakhir adalah final node. Kalau tadi inisial node itu di awal, titik awal yang dinyatakan dengan lingkaran hitam kecil di tengahnya warna hitam. Nah, kalau final node ini adalah titik akhir. Jadi titik akhir di sini adalah akhir dari diagram, akhir dari flow. Ya, final node ini, titik akhir ini ada dua jenis. Yang pertama adalah activity final node. Nah, activity final node di sini adalah akhir eksekusi aktivitas atau akhir dari eksekusi diagram aktivitas. Ya. Nah, final node yang kedua adalah flow final node. Nah, kalau flow final node di sini adalah akhir eksekusi flow. Jadi akhir eksekusi action. Berbeda. Kalau activity final node ini adalah selesai diagram aktivitas. Kalau flow final node ini adalah akhir dari eksekusi flow atau eksekusi dari action. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya seperti ini. Nah, lingkaran hitam di tengah ini adalah inisial node. Inisial node-nya berarti ada satu, ya, karena di sini ada satu. Nah, final node itu adalah di tengahnya hitam, kemudian di luarnya ada warna putih. Nah, ini adalah activity final node. Ini adalah berakhirnya aktivitas diagram. Ya, kalau flow final node itu gimana? Nah, flow final node adalah lingkaran putih, kemudian di tengahnya ada tanda X. Di tengahnya ada tanda X ya. Nah, ini adalah flow final node. Sekali lagi, activity final node ini adalah untuk mengakhiri aktivitas. Kalau flow final node ini adalah untuk mengakhiri flow atau mengakhiri dari eksekusi dari action.
Karena apa? Karena tidak ada action lagi di berikutnya. Maka diakhiri dengan flow final node. Ya. Karena di sini tidak ada action lagi berikutnya. Ya, maka flow final node. Tapi flow final node sekali lagi tidak mengakhiri dari aktivitas. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah initial node yang apa namanya yang Nah, ini adalah final ini adalah initial node ya. Initial node. Nah, ini adalah yang dilingkari ini adalah initial node. Initial node ini adalah titik mulai pertama di activity. Ya. Final node initial node-nya ada satu. Maka ini karena ini hanya ada satu-satunya, kemudian A di sini adalah action dari target action target. Kemudian setelah mengeksekusi action A, maka control flow-nya ada dua. Ada yang ke B, ada yang ke C. Maka B dan C di sini bisa disebut sebagai action apa? Target action, Pak. Target action. Betul ya. Maka huruf A atau action A di sini disebut sebagai source action. Ya. Nah, berikutnya. Action B bisa dieksekusi kalau apa jawabannya? Action B bisa dieksekusi kalau Short action yang A sudah dieksekusi, Pak. benar. Action A sudah dieksekusi. Ya. Jadi kuncinya adalah target action harus bisa dieksekusi kalau short action sebelumnya ini sudah dieksekusi. Nah, kemudian target action B atau action B di sini dieksekusi. Ya. Kemudian ketika selesai dieksekusi action B ini ada activity final node, maka selesailah aktivitas di sini. Lalu bagaimana action yang C dan D? Ya, karena final node di sini ada activity final node, maka meskipun ini tidak dieksekusi, yang C dan D, karena di sini sudah ada final node, maka ini activity diagram ini adalah berakhir. Ya. Activity diagram ini berakhir. Karena apa? Karena setelah action B, setelah mengeksekusi yang B, maka itu akan berakhir kalau di sini ada activity final node. Nah, berbeda kalau seandainya action B di sini, maaf, action C ini dieksekusi, ya, action C dieksekusi, ya. Kemudian action D di sini dieksekusi juga karena yang C sudah dieksekusi. Kemudian setelah action D di sini ada flow final node. Nah, flow final node ya, ini dieksekusi ya. Tapi tidak mengakhiri dari activity diagram. Ya. Berbeda dengan ketika mengeksekusi yang B, terus itu harus berakhir. Ini harus berakhir. Nah, berbeda kalau yang flow final node ini tidak bisa selesai. Karena apa? Karena flow final di sini adalah tidak mengakhiri dari activity.
Ya. Contoh misalkan apa? Contohnya di ilustrasinya. Apa ya? Contohnya misalkan tadi ini beli apa namanya ya? Misalkan ini terima pesan, misalkan yang B di sini, oke, bentar. Misalkan action A ini misalkan apa namanya review lah, review satu misalkan, pembimbing satu. Ini pembimbing satu, apa review satu ya. Sebelumnya ada terima makalah misalkan ya. Action A ini adalah review satu. Di sini ada dua pilihan. Ketika mengeksekusi mereview satu, pilihannya ada dua. Ada yang direvisi, ada yang tidak. Kalau tidak direvisi lagi, maka masuk ke jadwal sidang. Yang B misalkan. B itu misalkan jadwal sidang. Jadi action B di sini adalah jadwalkan sidang atau menjadwalkan sidang. Kalau yang B ini adalah perbaikan misalkan ya. Nah, ini adalah perbaikan. Yang B di sini adalah jadwal sidang. Perbaikan, kemudian ini perbaikan apa namanya atau revisi ya. Nah, jadi setelah menerima makalah, kemudian direview oleh si pembimbing, nah pilihannya ada dua. Selesai direview atau ada perbaikan. Kalau selesai direview, maka masuk ke proses aktivitas sidang. Selesai. Karena sudah sidang. Nah, berbeda yang ketika ada perbaikan, makalahnya diperbaiki lagi, ya makalahnya. Kemudian setelah diperbaiki, apa namanya, selesai saat itu masuk lagi ke tahapan dari awal, diterima lagi, diperbaiki lagi. Ini maksudnya revisi oleh si mahasiswanya ya, dikirimkan lagi gitu. Intinya adalah final node flow final node ini adalah tidak mengakhiri dari diagram. Mengakhiri diagramnya kayak gimana? Nah, contohnya di sini ketika menyerahkan laporan, mereview laporan, makalah misalkan ya, maka sudah dijadwalkan sidang. Karena kalau sudah dijadwalkan sidang, berarti proses review sudah selesai. Maka selesailah aktivitasnya. Aktivitas apa namanya? Perbaikan. Berbeda kalau masih ada perbaikan. Ya, karena masih ada perbaikan, ya harus dicek lagi gitu. Ada perbaikan lagi, cek lagi ke sini, ada lagi, dicek lagi ke sini. Oh, kalau tidak ada lagi, masuk ke yang B. Maka selesai. Selesai di action B. Seperti itu. Ya.
Itu ya. Notasi yang terakhir, notasi yang terakhir pada activity diagram yaitu final node. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Ada pertanyaan? Pak, mohon maaf. Ya. Eh, Pak, bagian flow activity node, kalau misalkan kalau flow final node itu kan bisa diulang ke awal proses. Nah, kalau pakai tanda panah itu bisa nggak Pak? Atau emang harus pakai flow final node? Coba diulangi, Lip. Barusan terputus-putus. Untuk flow final node, apakah harus pakai simbol kayak gini atau bisa pakai tanda panah bolak-balik Pak? Oh, iya, iya. Pertanyaan bagus ya. Nah, sebaiknya adalah seperti ini. Ya. Jadi nanti diakhiri oleh flow aja di sini. Ya, jadi tidak mesti harus dipindahkan lagi ke sini, tidak ya. Karena di sini sebagai awal ya, maka ya tidak mungkin ini berpindah lagi ke sini. Seperti itu ya. Jadi udah aja sampai sini ya. Ini mengakhiri dari flow. Gitu ya. Berbeda kalau yang di apa namanya? Yang di flow map misalkan. Nah, itu bisa berpindah lagi misalkan dari ke awal gitu ya. Nah, kalau diagram activity karena di sini ada initial node, maka ini tidak perlu lagi ada panah ke atas. Nah, jadi nanti untuk mengakhiri dari flow, mengakhiri dari arus, ya, maka ini harus dinyatakan dengan final node yang flow seperti ini. Seperti itu ya, Lip. Nah, nanti bikin aja seperti ini. Ini untuk mengakhiri dari apa namanya? Mengakhiri dari flow atau eksekusi atau dari action. Itu sih ya. Jadi tidak mesti atau tidak harus pakai panah. Dan saya juga belum pernah melihat ada panah langsung ke sini misalkan. Ya. Seperti itu. Seperti itu, Lip. Ada lagi? Pak mau tanya Pak, Silakan, Hamdan. yang flow final node itu harus ada action D-nya apa bisa sampai action C-nya doang Pak? Baru flow final node. Yang flow final node, apakah Iya, harus action D apa cuman sampai action C baru final node? Flow final node. oh ini khusus untuk activity final node dan flow final node ini sebetulnya tergantung dari actionnya ya. Kalau actionnya banyak, misalkan setelah D itu ada tahapan lagi, misalkan. Contohnya misalkan ada seperti ini, misalkan ada tahapan lagi itu ke sini. Nah, ada action lagi di sini, misalkan. Nah, misalkan ada action lagi seperti itu. Sebetulnya bisa aja seperti ini gitu ya. Ini action apa namanya? Nah, ada lagi misalkan cabang-cabang gitu ya. Nah, baru diakhiri nanti sama eh, final node gitu. Apakah misalkan nanti apa namanya tidak ada action D misalkan, boleh aja di sini ada final node. Nah, seperti itu.
Karena misalkan tidak ada apa namanya? Tidak ada action lagi misalkan. Bisa aja seperti itu. Jadi tidak mesti harus sampai D. Mau sampai C actionnya mangga silahkan. Boleh gitu. Atau misalkan setelah D ada lagi action yang lain misalkan. Ada cabang lagi. Boleh silahkan. Seperti itu ya. Jadi ikuti dari langkah-langkahnya aja. Urutan tahapan. Seperti itu. Siapa? Ahmad ya. Dapat dipahami nggak? Bisa, Pak. Silakan. Yang lainnya ada lagi nggak? Oke, saya lanjut ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah percabangan dan penyatuan. Nah, dari pengembangan dari activity diagram, setelah notasi action, control flow, initial node, kemudian final node, kemudian ada lagi percabangan dan penyatuan. Ya. Flow dalam satu aktivitas ini dapat memungkinkan ada percabangan. Dan kalau ada percabangan, berarti nanti ada penyatuannya juga. Gitu ya. Nah, percabangan di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah berdasarkan decision atau pilihan. Kemudian yang kedua ada fork. Nah, ini adalah termasuk ke dalam percabangan. Nah, kemudian penyatuannya juga ada dua. Ada merger dan join. Nah, decision itu seperti apa sih? Nah, decision itu adalah pilihan. Pilihan salah satu action. Pilihan dari satu cabang, dari beberapa cabang untuk dieksekusi. Ini hanya pilihan aja gitu ya. Kalau tadi mah misalkan banyak apa namanya? Banyak satu search action, banyak apa namanya? Banyak target action misalkan ya. Terima makalah, kemudian direview oleh review 1, review 2, review 3. Nah, kalau ini ada decision-nya, ada pilihannya. Jadi ada cabangnya. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Ya. Ini decision. Ya. Terima pesanan. Nah, ini action short action ya. Ini short action. Ini adalah target action. Ini adalah target action ya. TA misalkan ya. Terima pesanan ini adalah short action. Kemudian di sini ada pilihan. Ya. Diterima atau ditolak. Kalau sesuai persyaratan, sesuai ketentuan, maka diterima. Maka yang dieksekusi adalah action, target action, kirim pesanan. Kalau misalkan ditolak gimana? Karena tidak sesuai pesanannya, misalkan apa namanya, stoknya tidak ada misalkan, maka pesanannya ditolak, maka tidak dikirim ya barangnya, maka dikirimkannya status penolakan. Jadi itu. Ini hanya pilihan saja gitu ya. Jadi tidak dieksekusi target action kirim pesanan dan kirim penolakan ini tidak dieksekusi semuanya. Karena apa? Karena ada decision, karena ada pilihan. Berarti yang dieksekusi hanya salah satu, baik itu kirim pesanan ataupun penolakan. Dan target action ini pastinya ada persyaratan, ada ketentuan. Ketentuan kalau dikirim pesanan atau diterima gimana? Ketentuan kalau ditolak itu persyaratannya atau penolakannya karena apa? Maka ini harus dinyatakan.
Ini adalah decision. Kemudian percabangan yang berikutnya, nah adalah fork. Fork ini semua cabang dieksekusi, ya, dan tidak perlu bersamaan, tidak harus bersamaan. Ini hampir sama dengan yang tadi, yang satu short action, banyak target action. Nah ini sama, ya. Fork, ya, fork apa namanya, fork gitu. Semua cabang, ya, ini dieksekusi. Cabang ini adalah, maksudnya adalah target actionnya gitu ya. Kirim pesanan, kirim barang pesanan, kirim tagihan pembayaran. Nah ini dieksekusi. Semuanya dieksekusi. Berbeda dengan yang percabangan. Kalau percabangan itu diisi salah satu. Kalau fork ini dieksekusi. Nah, eksekusinya juga tidak harus bersamaan. Boleh kirim barang pesanan dulu atau kirim tagihan pembayaran dulu. Mangga boleh. Ini adalah fork. Simbolnya ini. Ya, simbolnya ada seperti ini. Jadi ketika nanti ada target action banyak, nah ini misalkan ada lagi di sini, misalkan ya. Misalkan ada 3, kayak tadi tuh, reviewer 1, reviewer 2, boleh seperti itu. Ya. Tidak harus bersamaan. Nah, berikutnya adalah merge, penyatuan. Nah, penyatuan ini adalah menyatukan sebuah flow garis tanpa sinkronisasi atau tidak menunggu semua short action. Ya. Nah, maka ini dimergerkan. Tutup pesanan dapat dieksekusi 2 kali jika kedua short action selesai. Ya. Jadi tutup pesanan ini bisa dieksekusi kalau jika kedua short action ini selesai dieksekusi. Baru bisa ditutup pesanan. Ya. Ini merger, jadi digabungkan. Kalau tadi fork itu adalah cabang, ya, bercabang gitu ya. Nah kalau merge ini adalah menyatukan dari cabang-cabang yang tadi. Ya, penuhi pesanan dan batalkan pesanan, ya, ini dieksekusi. Kemudian di merger, ya. Tutup pesanan ini belum bisa dieksekusi kalau ya kedua short action di sini selesai dieksekusi. Nah, simbolnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah join. Join ini adalah menyatukan flow dengan sinkronisasi, menunggu semua short action, gitu ya. Nah, penyatuan ini adalah simbolnya seperti ini, digabungkan, gitu ya. Penyatuan flow dengan sinkronisasi, jadi menunggu semua short action, gitu ya. Jadi menunggu semua short action ini dikerjakan. Ya. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Dengan apa tadi sebelumnya? Dengan merger. Kalau merger itu digabungkan, ya. Digabungkan. Jadi penuhi pesanan dan batalkan pesanan di merger. Kemudian ditutup. Ya. Nah, ini keterangannya perbedaannya adalah kalau merger ini tidak menunggu semua short action. Ya, tidak menunggu semua short action. Jadi kalau salah satu ini dieksekusi dulu, kemudian ini bisa dieksekusi, ya.
penuhi pesanan dan batalkan eksekusi ini bisa apa namanya dieksekusi ya. Kemudian tutup pesanan ini dieksekusi. Tapi ini sifatnya digabungkan. Ya, jadi ada apa namanya ada syarat gitu ya. Merger itu. Jadi digabungkan menjadi satu. Nah, kalau join ini sifatnya adalah sinkronisasi. Jadi harus menunggu dulu semua ini dieksekusi gitu ya, baru tutup pesanan ini bisa selesai. Ya. Jadi ada semua apa namanya join itu kayak apa namanya dijoinkan gitu, bukan digabungkan ya, ada ya join gitu, dijoinkan di ada kaitannya dengan such action yang lain gitu, seperti itu. Jadi kalau join ya karena ada kaitan satu sama lain ya, misalkan penuhi pesanan dan terima pembayaran. Nah, ini harus ada sinkronisasi. Baik antara penuhi pesanan dan terima pesanan ya. Kemudian berikutnya ini bisa dieksekusi. Seperti itu. Nah, sekali lagi kalau merger ini digabungkan ya. Ini digabungkan menjadi satu. Tapi ini tidak menunggu semua short action dikerjakan atau tidak menunggu semua apa namanya short action ini dieksekusi. Seperti itu. Mbak, sampai sini silakan. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Silakan. Pak, Silakan. Silakan. mungkin cukup, Pak. Oke. Saya coba tampilkan ya studi kasus.
Oke, kita coba lanjutkan ya, satu kali lagi ya. Ada tambahan lagi. Suaranya masih terdengar? Masih. Oke, baik. Di dalam percabangan ini ada kombinasi antara percabangan dan penyatuan. Nah, ini sering kita jumpai ya di apa namanya di pada saat tahapan eksekusi dari sebuah fungsionalitas sistem. Pertama adalah decision dan merger. Nah, ini adalah pemilihan. Kemudian yang kedua adalah decision join atau keterangannya di sini adalah deadlock atau macet. Kemudian fork join paralel, kemudian yang keempat fork dan merger atau balapan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada kombinasi decision ya, pilihan dan merger. Mergernya yang penyatuan. Contoh di sini eksekusi short action masukkan kartu PIN, kemudian masukkan besar dana yang diambil. Ini adalah target action. Nah, kemudian di sini ada decision. Ya, ada decision. Masukkan besar dana yang akan diambil. Oh, ini contohnya kita sedang di ATM, ya. Kita mau memasukkan angka nominal uang yang nanti akan diambil. Nah, taruhlah misalkan angkanya 500.000. Nah, kalau seandainya dananya atau uangnya tidak cukup, misalkan saldonya ada 300, maka ini pasti akan ditolak. Ya. Nah, ketika mengeksekusi ini, ya, pilihannya ada dua, ya. Uang yang diambil itu saldonya masih ada atau tidak? Kalau ada, maka nanti akan mengeksekusi keluar uang. Ya. Kalau seandainya dananya atau uangnya tidak cukup, maka ini akan ditolak. Ya, tolak. Nah, kemudian di sini ada merger. Ada merger. Baik uang yang keluar kemudian transaksi ditolak, itu pasti akan mengeksekusi keluarkan kartu. Ya. Jadi intinya action keluarkan kartu ini bisa dikerjakan kalau seandainya uangnya sudah keluar, pasti keluar kartu. Transaksi ditolak karena saldonya tidak cukup, maka itu juga akan ditolak. Ya, maka karena ini sama-sama akan mengeluarkan kartu, maka ini di merger. Seperti itu. Ya. Karena ini akan sama-sama mengeluarkan kartu. Baik itu dananya tidak cukup, pasti itu akan keluar kartunya. Nah, begitupun ketika dananya cukup, intinya dananya tidak cukup, saldonya tidak cukup dan cukup, itu pasti akan mengeluarkan kartu. Itu adalah decision dan merger. Decisionnya yang ini, perhatikan, decisionnya yang ini, ya, mergernya adalah yang ini. Itu ya. Berikutnya, decision dan join. Ya, decision tadi kita ketahui bahwa pilihan. Decision adalah pilihan. Ini adalah decision. Nah, sekarang keluarkan uang dan tolak transaksi. Ini adalah join yang tadi. Nah, ini akan terjadi kemacetan. Karena apa? Karena bisa jadi berbarengan. Ya, bisa jadi berbarengan. Keluarkan keluarkan uang, kemudian transaksi itu dimungkinkan itu terjadi bisa bersamaan. Maka keluarlah kartu. Gitu ya. Maka keluarkanlah kartu. Ini dimungkinkan bisa berbarengan.
Karena keluarkan kartu ini bisa dieksekusi kalau keduanya ini terjadi berbarengan. Seperti itu. Dimungkinkan ini terjadi berbarengan. Karena keluarkan kartu ini bisa dieksekusi kalau keduanya ini sudah dieksekusi. Dan ini saya rasa ini kurang tepat gitu ya kalau seperti ini. Saya lebih tepat yang tadi. Gitu ya. Karena ini dieksekusinya satu-satu ya. Karena sekali lagi karena di sini ada decision ya, decision itu karena ada pilihan ya. Jadi dieksekusinya hanya ada salah satu gitu. Tidak mungkin berbarengan gitu ya. Kan ini dimungkinkan berbarengan gitu. Ya kalau join dimungkinkan ini berbarengan. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya fork dan join. Nah, fork dan join di sini adalah paralel seperti halnya tadi. Fork ini adalah percabangan review 1, review 2 seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian di akhir di join dikumpulkan. Ya. Disatukan. Nah, ini fork-nya. Ini fork, ini join. Nah. Ya. Nah, kalau join kalau fork ini adalah percabangan gitu ya. Nah, kalau join ini menggabungkan, menyatukan. Menyatukan dari review 1, review 2. Nah, rekap hasil review ini belum bisa dikerjakan kalau ini review 1 dan review 2 ini belum selesai dikerjakan. Ya, fork dan join. Fork ini percabangan, join adalah menyatukan. Dijoinkan gitu, digabungkan. Kemudian yang terakhir merge ya. Fork dan merge ya. Contoh. Nah, ini fork-nya. Kemudian ini merge ya, digabungkan. Ya. Merge. Nah, kemungkinan ini akan terjadi karena ini digabungkan, ini akan terjadi balapan. Seperti halnya balapan gitu ya. Menyatukan tapi ini berbeda dengan fork. Kalau fork itu join berbeda dengan join. Kalau join itu harus menunggu yang lainnya. Kalau ini tidak mesti menunggu. Ya, karena di sini tidak menunggu, maka ini akan terjadi berbarengan penyelesaian. Seperti itu. Nah, sebagai ilustrasi teman-teman supaya tidak bingung, nah silakan nanti lihat ini panduan di akhir slide di sini. Nah, di sini ada contoh diagram aktivitas. Nah, aktivitas yang pertama di sini ini ada diagram aktivitas tentang pembelian sistem pesanan gitu ya. Nah, silakan nanti teman-teman di review ini ya, berikan kesimpulan ya. Kemudian ini diagram yang berikutnya yang terakhir ini mengenai kasir ya, penerimaan order ya. Di sini ada sim line-nya atau bagian
bagian yang nanti akan terlibat dalam sistem ini. Pertama ada bagian pengiriman, kemudian customer service, dan ada bagian keuangan. Nah, silakan teman-teman berikan kesimpulan dari diagram ini, ya, diagram activity ini. Ya, di sini ada initial node, kemudian ada action, kemudian di sini ada fork, kemudian ini initial node, kemudian ini action, ini ada fork, kemudian di sini ada decision, kemudian ini ada join, merger ya, merger, kemudian ini adalah join. Ya. Kemudian ini terakhir final node. Nah, teman-teman silakan nanti ini di review, berikan keterangan dari diagram ini ya di kertas ya, di kertas kemudian kirimkan ya. Berikan keterangan dan kesimpulan dari diagram kedua diagram ini. Ya. Sekali lagi, teman-teman masih terdengar suaranya? Masih, Pak. Oke. Nah, silakan sebagai tugasnya, silakan di-review dari diagram aktivitas ini ya. Berikan kesimpulan di bawahnya. Jadi bikin lagi diagram ini di kertas, kemudian berikan kesimpulan di bawahnya. Ini yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2 ini. Nah, bikinkan lagi diagramnya di kertas, kemudian kasih keterangan di bawahnya. Mulai dari initial node sampai ke final node. Ya, jelaskan. Ya, ini ada fork join, kemudian ini ada decision, kemudian ini ada merger, kemudian ini ada join. Ya, silakan nanti dijelaskan. Ya, dikatakan. Sampai di sini silakan. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ada pertanyaan dari materi yang disampaikan? Ini materinya nanti akan di-share di LMS ya. Mungkin nanti sore bisa dilihat lagi berikut dengan rekamannya ya. Jadi saya nunggu upload dulu. Ada pertanyaan nggak? Cukup? Pak. Oke. Baik teman-teman semuanya, saya kira kalau sudah merasa cukup, silakan teman-teman di-review kembali ya materinya, kemudian silakan boleh searching lagi di informasi di Google, di internet gitu ya, mengenai materi ini. Tugasnya silakan dikerjakan, ada 2, sekali lagi, materi dan rekaman saya nanti akan simpan di LMS berikut dengan ini latihannya nanti dikirimkan ke LMS. Demikian itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.